Shalom, apa kabar untuk kita semua? Saya percaya kita senantiasa ada dalam lawatan dan tuntunan Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian Majelis Resort GG Sampit, edisi hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Adapun nas yang menjadi dasar dalam renungan ini terdapat dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Seperti biasa saya tidak akan membaca secara keseluruhan dari ayat ini. Saya hanya membaca ayat yang ke-19 dan yang ke-21. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari baca secara pribadi dalam keseluruhan ayatnya. Dalam suatu judul perikop yaitu doa untuk pemulihan. Firman Tuhan bagi kita dalam ayat 19 dan 21 demikian. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Adapun tema dalam renungan ini saya membuatnya dengan judul yaitu Tuhanlah sumber pemulihan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, setiap bangsa, setiap negara, bahkan setiap pribadi pernah mengalami masa gelap dalam bentuk apa saja. Maka dari setiap peristiwa yang begitu luar biasa terjadi, baik atas bangsa, atas pemerintahan, juga atas pribadi kita melihat ada sesuatu yang paling dirindukan, yaitu adalah di mana kita bisa kembali dalam suatu keadaan yang semula, yaitu dipulihkan. Ketika kita melihat bagaimana ratapan yang disampaikan atas kehidupan bangsa Yehuda di Yerusalem. Mereka mengungkap bagaimana kesengsaraan yang mereka alami ketika Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Atas segala pelanggaran, dosa, dan kelalaian yang dilakukan oleh bangsa Yehuda itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, tentu apa yang menjadi kesuraman kehidupan bangsa Yehuda ketika mereka dikalahkan, mereka diangkut, dan mereka dibawa ke pembuangan. Di situ apa yang menjadi hak milik mereka dirampas dan bukan lagi menjadi milik pusaka mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, tentu bila mana kita ada dalam situasi dan keadaan seperti itu, maka hati kita sungguh-sungguh sangat pilu dan mengalami kesedihan. Wajar bila mana kita mencari pertolongan untuk bisa kembali pulih, bangkit, dan bisa berdiri di dalam situasi posisi yang semula. Tetapi kemana? Kepada siapa kita meminta? Apa yang disampaikan dalam kitab Ratapan ini? Dalam setiap kepiluan hati mereka datang kepada Tuhan. Karena mereka percaya di dalam doa Tuhan mendengar, dan di dalam doa ada kuasa pemulihan atas hidup mereka. Maka apa yang mereka akui pada saat ini? Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala.
Jadi ketika kita berseru meminta pertolongan, bahwa janji keselamatan Tuhan tidak akan pernah hilang. Terlebih, ia menjadi kesadaran iman kita bahwa kemuliaan, kekuasaan, dan tahta Tuhan itu adalah kekal. Kita sadar ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, dan apa yang menjadi kesempurnaan di dalam pribadi kita menjadi hilang. Maka kita berseru karena janji Allah akan kembali memulihkan apa yang menjadi tata kemuliaannya di atas bumi ini. Kita percaya di masa, di keadaan suatu saat, bila mana Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Ia akan datang untuk kedua kalinya. Ia akan membawa setiap orang percaya kepada kemuliaannya. Dan di situ kekekalan tahta yang kekal itu tidak akan lagi hilang daripada kita. Mari kita berjuang, mari kita terus untuk kembali kepada posisi yang semula dalam pengharapan bahwa semuanya hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Karena Ia sumber pemulihan. Kita percaya setiap masa suram ini pasti akan berlalu. Selama kita setia dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan Ia tidak akan membiarkan kita jauh daripadanya. Keselamatan yang kekal hanya ada datang daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup. Tuhan menolong kita supaya kita hidup dalam pengharapan, dan apapun masalah kita, di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar dan ada pemulihan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat cara Tuhan untuk mendewasakan kami sangat luar biasa. Biarlah kami sadar dan kami kembali kepada suatu panggilan yang mula-mula. Bahwa hidup senantiasa di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan segala perkara terjadi di balik apa yang kami alami, semuanya itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Dan ketika kami bertekun, kami setia dan kami menang, ada janji yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Biarlah kami senantiasa datang kepada Tuhan di dalam doa, supaya pemulihan yang Tuhan nyatakan itu kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu dan berjumpa kembali di renungan harian Majelis Resort selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.